Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah konsep yang sangat fundamental ya. Mungkin yang paling fundamental, Ya, ibadah. betul sekali. Kalau Anda dengar kata ini kan yang langsung kepikiran mungkin sholat, puasa, ritual-ritual yang sudah kita kenal lah. Iya, itu yang paling umum. Tapi apa cuman itu? Di mana sih batasannya? Gimana caranya sebuah tindakan biasa kayak kerja atau senyum bisa jadi ibadah? Dan sebaliknya, gimana tindakan yang kelihatannya ibadah malah jadi kosong gitu? Nah, itu pertanyaan kuncinya. Untuk menjawab semua itu, kita akan bedah langsung dari sumbernya. Kumpulan kutipan kunci dari Al-Quran. Misi kita kali ini adalah memetakan spektrum ibadah ini secara utuh. Mulai dari fondasinya, pilar-pilarnya, sampai cakupannya yang ternyata bisa seluas hidup kita. Dan yang paling penting, kita mau cari tahu saklarnya. Apa sih yang jadi penentunya? Yang mengatur hubungan vertikal kita dengan pencipta, sekaligus memandu interaksi horizontal kita sesama manusia. Ini pandangan hidup yang utuh. Oke, mari kita bongkar. Mulai dari mana nih kita? Kayaknya ada satu ayat yang jadi semacam proklamasi ya. Inti dari segalanya. Betul. Ayat yang kita semua ucapkan berkali-kali setiap hari. Di surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ayat ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini deklarasi fundamental. Deklarasi ya. Iya. Cuma perhatikan, konsep menyembah atau ibadah, na'budu, itu nggak berdiri sendiri. Oh iya, langsung digandengkan dengan memohon pertolongan. Tepat. Itu satu paket. Artinya, inti dari ibadah adalah pengakuan total kalau kita ini bergantung. Ini bukan ritual dari yang kuat ke yang lebih kuat, tapi pengakuan tulus dari yang lemah. Bahwa kita ini nggak berdaya tanpa pertolongannya. Dan pengulangan kata iyaka yang artinya hanya kepadamu itu, rasanya kuat banget ya tekanannya. Nah, itu dia kuncinya. Pengulangan itu yang menggarisbawahi prinsip paling dasar dari ibadah. Eksklusivitas, atau yang kita kenal sebagai tauhid. Oke. Pesannya jelas, pengabdian ini nggak bisa ditawar, nggak bisa dibagi, nggak bisa dialihkan. Ini fondasi. Kalau fondasinya retak, ya bangunan di atasnya rapuh semua. Tuhan-Tuhan modern itu mungkin nggak dari batu, tapi dari konsep. Maksudnya? Bisa jadi itu validasi dari media sosial, ambisi yang menghalalkan segala cara, cinta buta sama materi, atau bahkan ego kita sendiri. Wah. Ketika sesuatu selain Tuhan jadi tujuan akhir kita, jadi sumber ketakutan dan harapan terbesar kita. Nah, saat itulah kita tanpa sadar sudah bikin Tuhan tandingan. Sumber yang Anda berikan ini menegaskan dengan keras di surah An-Nahl ayat 51. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini, innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ini lugas sekali ya. Sangat lugas. Jadi ibadah bukan cuma soal cinta, tapi juga soal kemana kita menempatkan rasa takut atau hormat tertinggi kita. Tepat. Dan ada satu sisi lagi dari fondasi ini. Bukan cuma aktif menyembah Tuhan, tapi juga aktif menjauhi sesembahan lain itu. Oh, jadi ada sisi aktifnya ya, bukan cuma pasif. Betul. Seperti di surah Az-Zumar ayat 17. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا. Artinya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya. Ada kata kerja aktif di sana. Ijtanabu. Mereka sadar dan aktif menjauhi. Jadi fondasinya ada dua pilar ya, pengabdian total ke Tuhan dan penolakan aktif ke yang lain. Sempurna. Itu dia fondasinya. Oke, fondasinya udah kita bangun. Ibadah itu soal eksklusivitas total, tapi fondasi tanpa bangunan kan nggak ada artinya. Nah, bangunannya ini seperti apa? Sumber kita ini menunjukkan ada beberapa pilar utama ya. Dan yang luar biasa, kerangka ini rancangannya sangat seimbang. Kalau kita perhatikan, ada 4 pilar utama. Menariknya, 2 pilar pertama fokusnya ke disiplin internal dan hubungan vertikal kita. Ke atas ya. Betul, ke atas. Sementara 2 pilar berikutnya itu langsung mengarahkan kita ke dimensi eksternal dan horizontal, hubungan dengan sesama manusia. Wah, arsitektur yang seimbang. Oke, kita lihat pilar internalnya dulu. Pilar vertikal pertama, yang paling utama, tentu saja sholat.
Di surah Al-Baqarah ayat 3, saat mendeskripsikan orang bertakwa, ciri pertama setelah iman adalah Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat. Posisinya langsung setelah iman. Iya, itu menunjukkan statusnya sebagai tiang utama. Sholat itu pilar koneksi. Ini momen dialog terjadwal 5 kali sehari buat isi ulang baterai spiritual kita. Oke, dari koneksi kita ke pilar internal kedua, puasa. Betul. Kalau sholat itu soal koneksi, puasa, seperti di surah Al-Baqarah ayat 183, itu pilar kontrol diri. Ayatnya kan, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, agar kamu bertakwa. Nah, bagian akhirnya itu la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Jadi puasa itu bukan sekedar, matiin tombol perut dari fajar sampai senja. Bukan ya? Tujuannya itu takwa. Anggap saja puasa itu kayak gym spiritual. Menahan lapar, haus, hawa nafsu itu angkat bebannya. Tapi tujuannya bukan sekedar angkat beban, tapi membangun otot pengendalian diri dan empati. Otot yang bisa kita pakai sepanjang tahun. Saya suka analogi itu. Oke, jadi setelah kita perkuat koneksi dan kontrol diri secara internal, arsitektur ibadah ini langsung ngajak kita keluar, gitu ya? Tepat sekali. Bangunan ini nggak membiarkan kita jadi pertapa yang cuma fokus ke diri sendiri. Pilar ketiga adalah zakat atau infak. Ini sering banget disebut barengan sama sholat ya? Betul, di ayat yang sama tadi, Al-Baqarah ayat 3, lanjutannya, wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini pilar kepedulian sosial lokal. Jadi energi spiritual dari dalam langsung disalurkan keluar ya? Langsung jadi manfaat nyata buat orang sekitar. Oke, dari lokal kemudian meluas ke global dengan pilar keempat, haji. Persis, surah Ali Imran ayat 97, itu kan kewajiban. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi orang yang sanggup. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Haji itu pilar persatuan global. Menghapus batas ras, status sosial, kebangsaan. Tapi syaratnya itu man istata'a, bagi yang sanggup. Ini menunjukkan prinsip fundamental dalam ibadah. Tidak ada paksaan di luar kemampuan. Jadi bukan beban ya? Bukan beban, tapi panggilan kehormatan. Jadi coba lihat, arsitekturnya indah sekali. Mulai dari disiplin diri, meluas ke komunitas lokal, puncaknya persatuan global. Nah ini nih bagian yang paling bikin saya penasaran. Kita sudah punya fondasi dan 4 pilar utama. Tapi apa bangunan ibadah itu cuma sebatas itu? Gimana dengan ruang-ruang di antara pilar-pilar itu? Perbuatan kita sehari-hari, yang kelihatannya sepele, apa bisa jadi bagian dari bangunan ini juga? Tentu saja. Dan disinilah konsep ibadah jadi begitu hidup dan dinamis. Sumber kita, ini membuka pintunya lebar-lebar lewat konsep amal soleh. Perbuatan baik secara umum? Betul. Surat An-Nisa ayat 124 mengatakan, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Ayat ini kan nggak ngasih daftar spesifik perbuatan baik, artinya cakupannya luas sekali. Jadi misalnya, kerja di kantor dengan jujur itu termasuk? Tepat, jadi orang tua yang sabar, karyawan yang berintegritas, tetangga yang ramah, jaga kebersihan lingkungan, semua itu amal soleh. Tapi ada syarat kuncinya. Apa itu? Wa huwa mu'min, dan ia seorang yang beriman. Iman di sini fungsinya seperti lensa. Lensa yang mengubah energi dari perbuatan baik itu menjadi cahaya yang bernilai ibadah di sisi Tuhan. Menarik, biasanya kita mikir ibadah itu sesuatu yang aktif kita lakukan. Tapi dari sumber-sumber ini, saya juga menangkap kalau menahan diri memilih untuk tidak melakukan sesuatu, itu juga ibadah. Anda menangkap poin yang sangat penting. Ini bentuk ibadah yang seringkali tidak kelihatan. Contohnya, di larangan khamr dan judi di surah Al-Maidah ayat 90, diakhiri dengan perintah, "Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Kata kuncinya ijtinab, menjauhi secara aktif. Ini bukan pasif nggak melakukan, tapi sebuah perjuangan sadar untuk jaga jarak karena taat. Ini ibadah dalam bentuk pengendalian diri. Itu pemikiran yang kuat.
Jadi pas kita milih buat nggak ikut nyebarin gosip atau nahan jari buat nggak nulis komen negatif di medsos, itu ibadah dalam keheningan ya. Persis. Dan spektrumnya makin luas lagi, sampai ke tingkat hati dan pikiran. Surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadurruan wa khifatan. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hati. Nah, ini ibadah zikir, mengingat Tuhan. Ini menunjukkan ibadah nggak selalu butuh gerakan fisik. Kondisi hati kita, rasa syukur, rasa sabar, atau sekedar terpesona lihat alam sambil ingat pencipta, semua itu bentuk ibadah. Jadi 24 jam sehari itu bisa jadi ladang ibadah ya? Potensinya ada di sana. Oke, disinilah kita sampai pada pertanyaan inti yang paling krusial. Spektrumnya luas banget. Sekarang bayangkan ada dua orang melakukan hal yang sama, persis. Sama-sama keluarin uang 100.000 kasih ke orang yang butuh. Oke. Tapi yang satu dicatat sebagai ibadah agung, yang satu lagi bisa jadi sia-sia. Apa kode sumber atau sistem operasi di baliknya yang bikin hasilnya beda jauh? Anda pakai analogi yang sempurna, sistem operasi. Karena hardware-nya, perbuatannya bisa identik. Pembedanya adalah software yang menjalankannya, yaitu niat. Niat. Sumber kita ini menjelaskannya lewat perbandingan yang sangat tajam di surah Al-Baqarah. Kita lihat dulu OS yang gagal. Ayat 264 bilang, Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria pamer kepada manusia. Nah, di sini OS-nya ria. Aplikasi yang jalan itu mencari validasi manusia. Notifikasi yang diharapkan itu pujian, likes, pengakuan dari orang lain. Amal itu kelihatannya bagus, tapi di dalamnya kosong. Oke, itu OS yang gagal. Lalu OS yang berhasil gimana? Tepat di ayat berikutnya, ayat 265, Al-Quran kasih kontrasnya yang sempurna. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Lihat, hardware-nya sama, menafkahkan harta. Tapi di sini OS-nya ikhlas. Aplikasi yang jalan itu mencari ridho Tuhan. Notifikasinya mungkin nggak kelihatan di dunia, tapi tercatat sebagai ibadah murni. Wow, jadi niat itu bukan sekedar tambahan, tapi benar-benar sistem operasi yang menentukan nilai setiap tindakan kita. Benar sekali. Itu mengubah segalanya. Berarti ibadah bukan lagi tentang apa yang Anda lakukan, tapi kenapa Anda melakukannya. Tepat sekali. Dan penegasan finalnya ada di surah Al-Bayyinah, ayat 5. Seolah merangkum semua perintah jadi satu syarat utama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kata mukhlisin, tulus, murni, ikhlas, itu syarat utamanya. Tanpa OS ikhlas ini, amal sebesar gunung pun bisa jadi debu. Sebaliknya, perbuatan sekecil senyuman, kalau dijalankan dengan OS ikhlas, bisa bernilai sangat besar. Inilah filter penentunya. Wow, itu standar yang tinggi sekali. Sejujurnya dengar kata ikhlas murni itu kedengarannya agak mengintimidasi. Apa mungkin kita sebagai manusia bisa 100% tulus setiap saat? Itu pertanyaan yang sangat jujur dan manusiawi. Dan disitulah letak keindahannya. Konsep ini nggak menuntut kesempurnaan instan. Ibadah itu bukan cuma tentang tindakannya, tapi juga tentang perjuangan seumur hidup kita untuk terus-menerus. Memeriksa niat ya? Betul, memeriksa, membersihkan, dan meluruskan kembali niat kita. Setiap kali kita sadar niat kita mulai bengkok ke arah pujian manusia, terus kita usaha balikin lagi lurus ke arah Tuhan, perjuangan itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Jadi ini sebuah proses. Sebuah proses, bukan tujuan akhir yang statis. Oke, jadi kalau kita rangkum penelusuran kita ini, pertama, fondasi ibadah itu janji setia eksklusif hanya kepada Tuhan. Iya, tauhid. Kedua, ada pilar-pilar utama yang arsitekturnya seimbar. Sholat dan puasa buat kekuatan internal, zakat dan haji buat kontribusi eksternal. Benar. Ketiga, spektrumnya luas sekali, mencakup setiap perbuatan baik yang kita lakukan dan setiap larangan yang berhasil kita jauhi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling transformatif, adalah penemuan sistem operasi di baliknya. Filter penentunya adalah niat. Apakah dijalankan dengan OS ria atau OS ikhlas? Tepat.
Setelah kita memetakan semua ini, dari fondasi sampai filter terakhirnya, muncul satu pertanyaan lanjutan yang menarik untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Apa itu? Kita. Hmm, Bagaimana ini bisa mengubah cara kita memandang rutinitas harian kita besok pagi? Bagaimana jika perjalanan Anda ke kantor, rapat yang membosankan, tugas bersih-bersih rumah, atau bahkan kesabaran Anda saat terjebak macet? semuanya bisa jadi ibadah. Semuanya bisa menjadi bagian dari pengabdian Anda yang lebih besar, hanya dengan membingkainya dalam niat untuk mencari ridho Tuhan. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup penelusuran kita kali ini. Bukan lagi soal menambah ibadah, tapi mengubah semua yang sudah kita lakukan menjadi ibadah. Terima kasih sudah menyimak.